Tapi ada hal yang seakan-akan buat aku terenyuh dan juga cukup sedih, yaitu tentang curhatan mereka. Kapan sih kalian itu dapat populer dan juga sesukses seperti BTS? Bisa nggak sih kalian itu sepopuler mereka? Atau kalian itu awal kehancuran bagi Big Hit? Annyeonghaseyo dulu, nanen Yusro Kemimida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan ngebahas teori dari 2x2 yang berjudul Puma. Jadi sebelumnya udah banyak banget dari para moa yang udah nge-request dan nge-DM aku di Instagram supaya aku ngebahas teori dari Puma. Karena banyak banget dari moa yang pastinya sangat penasaran banget. Apa sih maksud dari teori ini? Kok banyak banget hal yang rumit dan nggak tahu apa artinya. Misalnya kayak Hyuning Kai nanti yang ditembak katanya terus dia mati. Habis itu di saat Subin dan juga Bomgyu ditahan oleh seorang pria yang bertopeng. Dan apa sih peran dari Yeonjun di sini? Kalian penasaran dengan itu semua? Sebelum kita masuk ke topik pembahasan supaya aku semangat untuk membedah teori dari 2x2 yang lainnya, pastikan untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe. Di sini subscribe, like and comment, follow Instagram aku di @yusrokim, follow fanspage aku di Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @yusrokim2, dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian yang moa dan juga Big Hit stand lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke topik pembahasan. Jadi guys, teori mereka kali ini itu dapat kita bilang ya sangat simple dan mudah banget. Karena di sini mereka itu kayak menceritakan tentang kisah dari mereka. Jujur, ini adalah apa yang aku alami secara pribadi di saat aku mecahin teori dari mereka. Itu buat aku sangat merinding, terus terharu. Kalau kalian ngaku sebagai moa yang sejati, kayaknya kalau ngedengar teori ini kalian nanti akan nangis deh di akhir video. Serius, karena teorinya juga sangat sedih banget. Nah, untuk pertama, aku akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian apa sih yang dimaksud dengan judulnya, yaitu Puma. Puma itu adalah kucing besar. Mereka umumnya dikenal sebagai cougars dan singa gunung. Puma dianggap sebagai salah satu jenis kucing yang paling mudah beradaptasi di benua Amerika karena mereka ditemukan di berbagai habitat yang berbeda. Puma juga sering ditemukan di tebing berbatu, padang rumput, hutan tropis, dan bahkan daerah gunung yang gersang. Sayangnya, dengan perluasan permukiman manusia dan pembukaan lahan, Puma didorong ke daerah yang lebih kecil dan bahkan diburu secara kejam. Kemampuan mereka dalam beradaptasi cukup tinggi sehingga memungkinkan mereka untuk menghindari dan menghilang dari alam selamanya. Ada satu fakta lagi yang aku temukan di saat aku nge-searching tentang Puma. Aku menemukan ada sebuah situs yang kayak menjual sebuah paket lah istilahnya, paket tour kayaknya, untuk memburu Puma dengan harga lumayan mahal sih, $10.000 itu kalau dirupiahkan bisa kayaknya 130 juta. Jadi nanti Puma ini kayak menjadi bahan perburuan dari orang-orang. Gak tahu kenapa ya, banyak orang yang sangat pengen ngeburu Puma. Penggunaan hewan Puma itu merupakan representasi dari para member 2x2 yang kini telah beranjak dewasa. Kalian pasti tahu dong dengan musik video mereka yang Cat and Dog. Di sana mereka sangat cheerful banget dan menggemaskan. Namun sekarang tidak demikian lagi. Mereka telah berubah dari kucing yang cheerful dan ceria banget dan mungkin masih terlihat sangat remaja. Sekarang mereka telah menjadi kucing yang dewasa dan sudah siap untuk mengembara. Sampai di sini udah paham kan dengan judulnya? Lalu kita akan lanjut ke makna musik videonya. Supaya lebih komplit kita akan hubungkan dengan lirik lagunya. Pada pembukaan kita akan melihat bahwa mereka sedang berada di sebuah gua. Jadi aku sempat ngebaca nih teori yang dibuat oleh akun Twitter moa_ina, yang mana akun ini juga sumbernya itu dari salah satu akun Twitter dari Korea. Ini adalah akunnya, kalian dapat lihat ya. Jadi di sana telah dijelaskan tentang perumpamaan gua yang dibuat oleh Plato pada bukunya yang berjudul Politeia atau yang disebut dengan negeri, yaitu pada buku 7 ayat 514a sampai 520a. Perumpamaan tersebut merupakan pemikiran dasar dan pondasi daripada filsafat Plato. Jadi ada sebuah gua di mana ada beberapa tawanan yang diikat menghadap ke dinding belakang gua. Mereka sudah berada di sana seumur hidup dan tidak bisa melihat kemana-mana, hanya dapat melihat ke depan saja. Dan di musik video Puma, kita melihat bahwa semua member 2x2 akan dikurung dan ditahan, mulai dari Yeonjun dan Taehyun yang diikat tangannya dengan menggunakan rantai, lalu Subin yang dikurung dalam sebuah kandang, Hyuning Kai yang dikurung dalam sebuah akuarium, hingga Bomgyu yang berada di sebuah
sebuah tempat yang dikelilingi oleh api dan panah. Itu adalah bukti yang pertama bahwa musik video dari Puma itu emang berhubungan dengan teori dari Plato. Dan next kita akan lanjutkan lagi untuk melihat teori dari Platonya. Diceritakan bahwa para tawanan ini bisa melihat bayang-bayangan orang di dinding belakang gua. Bayang-bayangan ini disebabkan oleh sebuah api yang berkobar di depan, di lubang masuk ke gua ini, dan orang-orang di luar gua yang berjalan berlalu lalang. Bayangan juga akan kita temukan di musik video dari Puma, dan ini semakin memperkuat bahwa musik video Puma itu berhubungan dengan teori Plato. Dan kita akan next. Jadi diceritakan pada suatu hari seorang tawanan itu dilepas dan dipaksa keluar. Ia disuruh melihat sumber bayangan tersebut. Akan tetapi api membuat matanya silau. Dicatat, di saat dia disuruh melihat bayangan ini, api membuat matanya menjadi silau. Jadi ia lebih suka melihat bayangannya. Lama-kelamaan ia bisa melihat api dan ia mulai terbiasa melihat orang yang lalu lalang. Kemudian ia keluar dan melihat matahari yang merupakan simbol dari kebenaran yang sebelumnya hanya sedikit bayangannya yang terlihat. Oke, kalian pasti tahu tentang kata yang aku garis bawahi tadi, yaitu api membuat matanya menjadi silau. Dicatat dulu ya, api membuat matanya menjadi silau. Tanamkan dulu kata-kata ini. Sedari dulu, para Moa dan aku juga dibuat bertanya-tanya, kenapa Yeonjun selalu berhubungan dengan api? Di saat ia melihat sesuatu, nanti hal itu akan terbakar. Salah satu contohnya adalah kita ambil di Runaway aja ya guys. Di saat Yeonjun nanti menggunakan kacamatanya, terus api akan terbentuk. Masih ingat dengan kata-kata tadi? Api membuat matanya menjadi silau. Ingat dengan apa yang terjadi di Runaway? Di saat Yeonjun menggunakan kacamatanya, maka akan terbentuklah sebuah api. Jadi logikanya gini guys. Kalau kalian misalnya memiliki, maaf banget, bukan kayak menyinggung seseorang, tapi misalnya kalau kalian nih mungkin memiliki masalah dalam penglihatan, misalnya ada yang minus atau ada juga yang plus, itu biasanya kan agak kurang jelas penglihatannya, sehingga dengan kacamata ini penglihatan kita dengan jelas. Sama halnya di saat mata kalian silau, pasti kalian tidak bisa melihat dengan jelas. Apakah sekarang sudah mulai terbuka pikirannya? Sekarang sudah tahu kan kenapa Yeonjun selalu berhubungan dengan api? Jawabannya dari teori Plato tadi. Yeonjun adalah orang yang dipaksa untuk keluar dan melihat bagaimana bayangan dari gua ini dapat terbentuk. Dan di saat dia keluar, nantinya dia akan melihat api. Hal inilah yang menjadi penyebab kenapa di setiap musik video yang dilihat oleh Yeonjun pasti nantinya akan ada api. Ini adalah penyebab utamanya. Sampai di sini apakah kalian udah paham? Dan kita bisa lanjutkan ya kalau kalian udah paham. Musik video dan lirik dari Puma sendiri menjelaskan bagaimana Tuba itu berjuang untuk mendapatkan kebebasan dan menggapai impian mereka. Selama ini mereka merasa ditahan oleh sesuatu hal, dan hal tersebut membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan sesuatu yang diimpikan. Salah satu hal yang menahan mereka selama ini adalah rasa ketakutan mereka sendiri. Ada sebuah lirik yang mengatakan, langit malam terbesar dalam hidupku, kecepatan kakiku sudah mesh, lampu hijau di depanku, apa yang Anda takutkan? Dari lirik tadi kita sudah dapat tahu bahwa sekarang para member dari Tuba itu sudah mendapatkan keberaniannya. Lampu hijau itu merupakan hal yang menggambarkan bahwa mereka harus tetap maju, bukan berhenti. Tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah apa sih yang sebenarnya membuat Tuba itu ini menjadi takut? Pada lirik Puma, mereka sudah menjelaskan apa saja yang membuat mereka menjadi takut. Yang pertama adalah mereka itu takut tidak dapat diterima oleh banyak orang. Kalian perhatikan lirik yang berikut ini. Setelah meninggalkan kebun binatang, dunia yang kami hadapi sangat aneh. Tidak ada yang menyambut saya, langkah yang sama setiap hari, selamatkan aku. Balapan. Yang dimaksud dengan kebun binatang di sini adalah di saat mereka masih menjalani masa trainee. Namun sekarang mereka telah dilepas dan menuju hutan rimba. Hutan rimba yang dimaksud adalah tentang dunia per K-popan sendiri. Itu yang dimaksud dengan hutan rimba. Kenapa hutan rimba? Karena di dalam hutan itu banyak hal yang akan mereka temui dan juga tidak terduga. Sehingga mereka harus selalu bersiap untuk menghadapi segala sesuatu yang ada. Mereka harus bertahan di hutan ini kalau tidak ingin mati. Kalau mereka tidak bisa bertahan di hutan rimba yang sangat bahaya ini,
kalian pasti sudah tahu apa yang akan terjadi dengan mereka. Dari lirik tadi, kita juga dapat tahu nih bahwa para member Tuba itu dipenuhi rasa ketakutan yang amat dalam, sehingga mereka ingin diselamatkan dari rasa ketakutan tersebut. Mereka merasa tidak ada yang menerima mereka setelah debut menjadi sebuah boy group. Jadi selain hal tersebut, hal yang paling ditakutkan oleh para member Tuba itu adalah netizen sendiri. Kalian pasti melihat ada suatu adegan di mana Subin dan Beomgyu akan diikat oleh seseorang yang menggunakan baju dan topeng berwarna hitam. Mereka akan diberikan sebuah daging. Tujuannya apa? Untuk melacak keberadaan Yeonjun yang telah berhasil kabur. Sehingga nantinya Yeonjun akan berada di sebuah tempat yang mirip dengan tempat daging-daging berada. Lalu ia akan ditawan dan akan ditembak oleh orang-orang yang menggunakan outfit serba hitam. Dan di bagian Yeonjun tadi kita mendengar suara tembakan-tembakan. Apa maksudnya? Itu sudah tertuang dengan jelas pada lirik yang dinyanyikannya. Coba kalian perhatikan lirik yang berikut ini. Terlalu mudah untuk berdiri sendiri. Dunia ini adalah hutan yang penuh dengan prajurit. Cho Jun Kyung membidik lehermu. Ribuan mata mengakses internet. Hati-hati, musuh Anda menyebar dalam waktu yang singkat. Berapa lama untuk mencapai impianku? Dalam pertanyaan itu, hanya tembakan yang menyebar setiap waktu. Aku berlari lagi untuk terus bernapas. Dari lirik tersebut, kita dapat tahu bahwa orang yang menggunakan baju berwarna hitam adalah para netizen. Mereka mungkin tidak membidik secara langsung, tapi kita sudah tahu kan, ada yang namanya media sosial dan juga internet. Melalui hal itulah, dia akan menembak para member Tuba itu dan akan melukai mereka. Tapi ada hal yang seakan-akan buat aku terenyuh dan juga cukup sedih, yaitu tentang curhatan mereka. Di lirik tadi ada sebuah line yang berbunyikan, berapa lama untuk mencapai mimpiku? Dalam pertanyaan itu, hanya tembakan yang menyebar setiap waktu. Aku berlari untuk terus bernapas. Lain tadi itu menggambarkan ketika banyak orang yang bertanya kepada Tuba itu, kapan sih kalian itu dapat populer dan juga sesukses seperti BTS? Bisa nggak sih kalian itu sepopuler mereka? Atau kalian itu awal kehancuran bagi Big Hit? Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan dari para netizen dan juga komentar dari mereka. Aku aja yang baca-baca komentar itu ngerasa bahwa Tuba itu ini memiliki beban yang sangat besar banget. Mereka itu seolah-olah menjadi penerus bagi Big Hit, yang mana mereka harus populer juga. Ini merupakan suatu tanggung jawab yang besar sih. Dari hal ini, kebayang gak sih kalian betapa tertekannya para member Tuba itu? Di sini mereka sudah berusaha sangat keras banget memproduksi lagu dengan baik, serta sangat giat banget dalam membuat suatu karya. Dan itu adalah hal yang harus di-appreciate. Terlepas apapun hasilnya, kita lihat kerja keras dari member-membernya itu sudah sangat bagus banget. Mungkin ada yang bertanya tentang bagian Hyuning Kai yang berada di dalam akuarium. Tempat Hyuning Kai berada itu sebenarnya merupakan perlindungan baginya. Kenapa sih si Hyuning Kai ini dilindungi? Kalian pasti tahu bahwa Hyuning Kai merupakan member termuda dari Tuba itu. Karena dia merupakan member termuda, tentu hatinya ini masih belum siap untuk menerima kebencian dan hujatan dari para netizen. Oleh karena itulah dia dilindungi dalam sebuah akuarium. Tapi kalau kalian perhatikan ya, di akuariumnya itu terdapat banyak banget retakan-retakan kaca. Dari mana retakan kaca itu berasal? Yaitu dari tembakan-tembakan yang seolah-olah ingin menembak Hyuning Kai. Nantinya si Hyuning Kai ini akan menyentuh bekas goresan kaca tersebut, sehingga dia akan terkena tembakan. Jika si Hyuning Kai ini terus diam dan down dengan tembakan kebencian yang ia dapatkan, maka ia akan berakhir dan menjadi bangkai di tempat yang sama. Kerangka dari Puma yang berada di akuarium adalah perumpamaan yang menggambarkan tentang hal tersebut. Sehingga meskipun si Hyuning Kai ini sakit, atau member-member Tuba itu yang lainnya itu sakit, di saat mendapatkan tembakan dari para netizen, mereka harus terus berlari. Itulah cara mereka untuk dapat bertahan hidup di dalam hutan rimba per-K-popan yang sangat-sangat kejam. Dan yang terakhir adalah tentang bekas luka pada wajah, mulai dari Beomgyu hingga Subin. Hal itu merepresentasikan tentang luka yang mereka dapatkan di saat keluar untuk mendapatkan kebebasannya. Ingat, luka yang ada pada Subin dan juga Beomgyu itu didapatkan di saat mereka mencoba untuk mendapatkan kebebasannya. Udah clear kan? Dan sekarang kita akan membuat kesimpulan dari teori Puma. Puma itu menceritakan bagaimana selama ini Tuba itu akan terikat. Banyak hal yang mencoba untuk menghalangi mereka untuk mendapatkan kebebasan dan menggapai impian mereka. Para member Tuba itu akan terus mencoba untuk melepaskan diri dari hal-hal yang mengikat mereka hingga akhirnya dapat terbebas. Namun, konsekuensi yang akan mereka dapatkan juga sangat besar.
yaitu luka dan juga musuh yang sangat banyak. Meski demikian, hal tersebut tidak akan membuat mereka lemah dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ada lirik pada akhir lagu yang berbunyikan seperti berikut ini. Sisi barat, sisi timur, tidak tahu kemana harus pergi. Malam ini kita naik, keheningan malam ini. Pintu itu terbuka dalam gelap. Siapa yang memblokir siapapun. Sisi barat, sisi timur, itu tidak masalah lagi. Lirik tadi itu menjelaskan bahwa Tuba itu yang sekarang sudah menjadi seekor puma. Bukan kucing yang imut lagi, melainkan kucing yang sangat besar dengan kekuatan yang sangat hebat pula. Mereka memiliki tingkat beradaptasi yang tinggi, sehingga dengan hal ini mereka dapat bertahan di tengah hutan rimba perkeipopan yang sangat kejam. Gimana guys? So sad banget dan juga bikin terharu kan? Para muaya sejati pasti akan menangis mendengar teori ini. Bener gak sih? Komen di bawah ya. Nah guys, thanks for watching. Itu adalah teori dari Puma hari ini. Gimana nih, apakah rasa penasaran kalian sudah terjawabkan? Pastinya udah dong ya. Kita ketemu di video berikutnya. I'm Yusuf Kemamit. Goodbye.